Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat malam Bapak, Ibu, Mbak, Mas semuanya. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali walaupun secara online lewat YouTube ya. Video saya bikin dan diupload ke YouTube. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Mas Bobby, Mas Ria, Mbak Ria, semuanya mohon maaf lahir dan batin. Nah, materi malam ini kita akan membahas tentang konsinyasi dan bagaimana akuntansinya. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, konsinyasi sebetulnya sudah dipraktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Konsinyasi itu secara sederhananya itu kita ambil contoh Mbak Ria itu punya jualan susu kan ya, jualan susu. Nah, susunya itu dititipkan ke warung-warung di sekitar. Tetapi sama pemilik warung itu belum dibayar. Nah, itu namanya konsinyasi. Jadi nitip barang doang gitu. Contoh lagi Mas Bobby jualan semen ke toko-toko material. Nah, biasanya itu dikonsinyasikan. Jadi semennya itu dititip dari pabrik semen, dititip ke toko material 1. Toko material 2, toko material 3 itu dititipkan. Mas Bobby dinamakan sebagai pengamanat, sedangkan toko materialnya dinamakan sebagai komisioner, orang yang memperoleh komisi. Begitu. Nah, kita lihat cara kerja akuntansinya. Sebentar, laptopnya lemot ini, muter-muter ini. Nah, konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan berikan komisi. Pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat. Pihak yang menerima barang disebut komisioner. Jadi tadi kalau berbicara Mas Bobby sebagai pabrik semen yang mau menitipkan ke toko material. Nah, Mas Bobby itu disebut sebagai pengamanat, sedangkan toko material disebut sebagai komisioner. Nah, alasan pengamanat yang pertama, barang akan cepat dikenal oleh konsumen. Daerah pemasaran akan menjadi semakin luas.
harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan. Jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin. Itu untuk kelebihan bagi si pengamanat yang memberikan amanat Mas Bobi. Itu benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, bagi si komisionernya terhindar dari kerugian karena barang tidak laku, barang rusak, fluktuasi harga, gitu kan. Yang ketiga, menghemat kebutuhan modal kerja, menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh pengamanat. Iya, menghemat biaya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan, misalkan komisioner itu mengirim kepada pembeli, maka semua biaya pengiriman itu akan ditanggung oleh pengamanat ataupun ditanggung oleh Mas Bobi. Nah, hak dan kewajiban konsinyasi. Hak konsinyasi berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan. Tuh. Jadi komisioner itu memperoleh penggantian biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli ketika saat ngantar barang. Yang kedua, berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Nah, kewajiban konsinyasi harus melindungi barang. Konsigner harus menjual barang. Konsigner harus memisahkan secara fisik barang konsigner dengan barang dagangan lainnya. Mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsigner. Jadi ketika semua barang laku, maka pengamanat ataupun komisioner itu harus mengirimkan faktur bahwa barangnya sudah laku. Begitu. Jadi komisioner itu harus mengirimkan faktur kepada pengamanat bahwa barangnya sudah laku. Nah, akuntansi konsinyasi itu ada dua, metode terpisah sama metode tidak terpisah. Nah, yang banyak digunakan itu yaitu metode terpisah. Nah, metode terpisah harus mengakui harga pokok barang konsinyasi yang dikirim. Lalu yang kedua, biaya pengiriman barang-barang konsinyasi. Lalu yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh komisioner akan ditanggung oleh pengamanat. Gitu. Jadi semua biaya yang dikeluarkan oleh komisioner itu akan ditanggung oleh pengamanat. Akan ditanggung oleh Mas Bobi yang biaya dikeluarkan oleh toko material. Semuanya. Contoh seperti komisi, biaya perakitan, biaya pengiriman, gitu kan. Itu akan ditanggung oleh Mas Bobi. Nah, pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi hasil penjualan barang konsinyasi. Pada umumnya pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 4 transaksi pengiriman barang konsinyasi. Jadi pada saat mengirim itu mencatat transaksi pengiriman. Lalu yang kedua, pembayaran biaya angkut, biaya pengiriman barang konsinyasi itu di pengamanat, di Mas Bobi. Yang ketiga, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner.
yang keempat itu menerima pembayaran dari komisioner. Nah, untuk pencatatannya, pada saat pengiriman barang, Mas Bobi itu mencatat barang konsinyasi pada persediaan. Lalu pada saat Mas Bobi bayar biaya angkut pada saat pengiriman, maka barang konsinyasi sama kas. Nah, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Nah, pada saat menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, pengamanat akan mengetahui 3 hal. Yang pertama itu penjualan barang konsinyasi, biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, pembayaran yang akan diterima dari komisioner. Transaksinya itu meliputi piutang, barang konsinyasi sama barang konsinyasi. Piutang di debit bertambah barang konsinyasi dan ditutup oleh akun barang konsinyasi. Nah, pada saat menerima pembayaran dari komisioner, maka Mas Bobi itu sebagai pengamanat akan mencatat kas bertambah sejumlah sekian di debit dan piutang komisioner di kredit. Nah, sedangkan untuk metode tidak terpisah, dalam metode laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan. Artinya ini tidak ada pemisahan akuntansi. Kalau yang tadi ada pemisahan akuntansi. Gitu. Nah, transaksinya meliputi 3 elemen. Yang pertama pembayaran biaya angkut, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, dan menerima pembayaran dari komisioner. Nah, kalau yang ini, jadi barang konsinyasi itu digabungkan dengan akuntansi milik toko material gitu. Jadi metode tidak terpisah, digabungkan sama toko material akuntansinya. Kalau yang tadi